Shalom, selamat sore. Sedang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Selayu Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini, dan kita akan bermazmur kepada Dia yang terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 6. Mazmur pasal 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Mazmur pasal 13 ayat 6. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 3 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Markus pasal 4 ayat 3 sampai dengan 8. Sikap hati seseorang akan menentukan dampak dari firman Tuhan terhadap hidupnya. Kekasih Kristus, itu sebabnya dua orang yang datang beribadah secara bersama-sama, duduk bersama, menyanyi bersama, mendengarkan khotbah yang sama, namun pulang dengan tanggapan yang berbeda. Yang seorang beranggapan bahwa firman Tuhan yang ia dengar tadi sangat memberkati dan menguatkan hatinya. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang kedua. Dia merasa tidak memperoleh berkat apapun juga dan pulang dengan hati yang hampa. Firman Tuhan yang sama didengar secara bersama-sama, namun membawa dampak yang berbeda. Sikap hati mereka yang berbeda yang menyebabkannya. Kekasih Kristus, sikap hati yang berbeda itulah yang digambarkan seperti jenis tanah yang berlain-lainan di dalam Markus pasal 4. Benih yang sama yang ditaburkan oleh seorang penabur yang sama mendatangkan hasil yang berbeda. Hal tersebut tergantung kepada jenis tanah tempat benih itu jatuh ke atasnya. Apabila benih itu jatuh di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu atau tanah yang bersemak duri, maka ia tidak akan pernah menghasilkan buah. Tetapi kalau benih itu jatuh di tanah yang baik, maka ia akan tumbuh dan berbuah. Tanah yang baik, yaitu yang menggambarkan hati yang menyambut firman Tuhan dengan iman dan ketaatan, akan mengakibatkan firman Tuhan yang kita dengar mengubah kehidupan kita.
Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita menganggap sebuah firman Tuhan yang datang kepada kita itu biasa-biasa saja. Karena mungkin kita pernah mendengarnya, kita pernah mendengar cerita juga dari orang, dan kita tidak meresponinya dengan baik. Itu penyebabnya seringkali firman Tuhan yang datang bersamaan dengan yang lain yang mendengarnya, tapi mereka mendapat berkat, kita tidak mendapat berkat, karena kita merasa itu biasa-biasa saja. Hati kita, sikap hati kita sangat menentukan bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau katakan bahwa setiap firman yang telah kita dengar, hari ini kita dengar, tapi besok kita dengar akan membawa perubahan. Sebab firman Tuhan itu hidup. Oleh sebab itu sikap hati kita yang sangat menentukan bagaimana Bapak Ibu meresponi setiap firman Tuhan yang datang kepada kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu taat dan setia dan percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri, maka saudara akan diberkati. Sebab tidak ada pernah firman yang datang dan kembali tanpa membawa buah, tanpa membawa hasil. Oleh sebab itu betapa penting sikap hati kita yang sangat menentukan. Jikalau hari ini sikap hati kita tidak peduli, cuek, dan sebagainya, mari kita bertobat dan kita kembali sungguh-sungguh mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Rubah cara pikir kita, pola pikir kita, cara pandang kita kepada firman Tuhan, maka semua kita akan diberkati. Tuhan memberkati saudara dan saya sore hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah hati kami agar menjadi lahan yang baik, yaitu hati yang menyambut firman-Mu dengan iman dan ketaatan. Pangkaslah dari dalam hati kami kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, dan kebimbangan terhadap firman-Mu. Lembutkanlah hati kami yang keras, dan anugerahilah diri kami dengan hati yang menghargai firman-Mu. Supaya dengan demikian hidup kami bukanlah kehidupan yang sia-sia, namun berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus atas hidup kami sepanjang hari ini. Oleh pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, kami sanggup melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Berikan kepada kami hikmat agar kami mampu membuat keputusan-keputusan yang benar dan yang selaras dengan kehendak-Mu. Berkatilah diri kami masing-masing dengan keberhasilan, sehingga orang yang melihatnya akan memuliakan nama-Mu. Jauhkanlah diri kami dari semua pencobaan dan lindungilah kami daripada yang jahat. Hamba percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah atas setiap kami. Teristimewa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Hamba berdoa memberkati mereka semua ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa menyerahkan Ibu Diana Etes, Ibu Yuliana Tan, Bapak Pendeta Peter Tauran, Ibu Mina Kumendong, Ibu Noni Sarce, Ibu Maria Wayoi, Bapak Enos Tesar, Bapak Charles Rumakewi, dan semua yang mengangkat jempol, bahkan yang menonton kembali siaran ini. Bapak, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati mereka semuanya. Biarlah Tuhan berikan hati yang taat dan setia kepada mereka, hati yang sungguh-sungguh mau meresponi firman-Mu ya Bapa, dan hidup mereka dipakai untuk kerajaan surga. Dimanapun mereka berada, mereka berani untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, dan dimulai dari diri mereka kembali ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat kesehatan ini Tuhan, mereka terus memuji dan mempermuliakan Engkau. Hidup mereka yang telah Tuhan punya rencana itu terjadi dalam kehidupan mereka.
Biar mereka memahami apa yang harus mereka kerjakan seturut kehendak-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar berkat-Mu tercurah berlimpah-limpah seperti tanah yang subur. Mereka bisa menerima 100 kali lipat berkat yang Tuhan sediakan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pribadi, berkati istri mereka, suami mereka, orang tua mereka, anak cucu mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan spesial pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa, Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dijauhkan itu semua daripada mereka. Dan Tuhan buat mereka berhasil apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa untuk semua umat Tuhan. Di setiap lingkungan rumah tangga kami masing-masing. Spesial bagi Jalan Selayu Sangkeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan tercurah. Roh pertobatan turun terus atas wilayah kami masing-masing. Sehingga setiap kami selalu hidup dalam pertobatan. Hidup mengutamakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus, dan teristimewa setiap kami boleh menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba mohon dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba mau berdoa spesial bagi Ibu Noni Sace yang saat ini sedang mengalami sakit. Hamba mohon dalam nama Yesus, biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir memenuhi seluruh tubuh daripada Ibu Noni Sace. Darahmu mengalir. Darahmu mengalir saat ini. Darahmu mengalir saat ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menguduskan, memulihkan, menyembuhkan kembali seluruh organ tubuh yang sakit. Dalam bentuk apapun penyakitnya, aku ikat dan patahkan, aku cabut keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku melepaskan kesembuhan Tuhan. Bilur-bilur Yesus menjamah Ibu Nonik saat ini dalam nama Yesus. Kesembuhan, terima dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan kembali. Tuhan berkati makan, minum, obat-obat yang dikonsumsi. Para medis, dokter, Tuhan kuduskan mereka. Buat tidak ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan selama pengobatan. Dan bila Tuhan berikan hati yang sungguh percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan Ibu Nonik. Engkau bersama-sama dengan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan Bapak Bram Tanamal yang berada di Jakarta, Ibu Abun yang berada di Sorong, Bapak Hengki, Likwati yang ada di Sorong. Ya Tuhan juga jamah mereka. Hamba mohon kasih-Mu terus menjamah dan kesembuhan terus terjadi atas mereka dan terjadi atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan saat ini hamba juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, yang sedang mempersiapkan diri dalam ibadah raya pada besok pagi maupun sore. Baik mereka ibadah online ataupun onsite. Ya Tuhan, berkati mereka. Persiapan-persiapan yang mereka lakukan, Tuhan turut campur tangan. Sehingga semuanya baik adanya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan disanjung. Nama Tuhan dikumandangkan. Biar orang banyak datang memuliakan Engkau ya Allah. Biarlah hadirat-Mu kami perlu dalam setiap ibadah-ibadah yang akan kami lakukan pada besok pagi maupun besok sore. Tuhan beri cuaca yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga terus berdoa mengingatkan kepada seluruh pendeta-pendeta, pimpinan-pimpinan gereja, spesial bagi mereka yang terlibat di badan pengurus, badan kerjasama antar gereja Kabupaten Manokwari. Hamba berdoa dalam nama Yesus dan hamba mengundang mereka untuk ambil bagian di dalam rencana rapat panitia pada hari Senin tanggal 22 Februari jam 9 pagi. Biar Tuhan tolong kami punya waktu untuk boleh hadir di dalam mengembangkan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada semua kami selaku badan pengurus. Tuhan memberkati panitia yang sudah berjerih payah, yang berusaha sekuat tenaga,
agar semuanya dapat berjalan baik demi kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati spesial bagi koordinator Pak Charles Rumai-Kewi yang begitu kuat, begitu semangat, terus mengerjakan bagian yang dipercayakan kepadanya di sekretariat. Tuhan memberkati pribadinya, berikan kesehatan yang terbaik kepadanya, dan hikmat Tuhan turun atasnya senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap wilayah yang mengalami bencana alam saat ini. Kota Jakarta yang dideras hujan yang luar biasa membuat banjir begitu melimpah. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu di sana, ya Tuhan, tolong gereja-gereja juga di sana. Tuhan hibur mereka dan Tuhan lindungi mereka. Biar Tuhan bisa redahkan air-air yang mengganggu kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang berniat jahat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami juga mohon kekuatan Tuhan melindungi bangsa negara kami, tanah Papua yang kami cintai, dan kota Manokwari ini, sehingga kami boleh hidup tenang, kami hidup damai karena Tuhan bersama dengan kami. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba ucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami hidup meresponi firman-Mu setiap saat. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sampai jumpa pada besok sore. Saya tetap mengajak Bapak Ibu jangan lupa ambil bagian di dalam ibadah raya pada besok pagi. Ingat, tidak ada alasan untuk tidak ibadah, sebab Tuhan yang merancangkan sebuah persekutuan tubuh Kristus, dan Tuhan tidak mau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mengasihi firman Tuhan, mari kita datang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan bersama dengan kita. Saat kita taat setia, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Tetap semangat. Shalom. Andalkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Salam MDC.